3 frase dan beberapa kosakata penting yang akan mungkin ditanyakan oleh petugas kereta api. Nah, guys, lu lihat dulu foto-foto berikut. Nah, kalau lu udah lihat, ini lu mesti tahu bahwa Jepang ini merupakan negara yang pelayanannya sangat-sangat very excellent. Kenapa gue bilang begitu? Karena mereka bahkan bisa benar-benar courteous. Selain courteous juga mereka akan membantu sebisa mungkin. Dulu ketika papa di Jepang, papa selalu diajarin, kalau misalnya ditanya, kalau misalnya nggak ada orang atau kita nggak ngerti, kita pasti ngomong gini, Eigo no shaberi hito ga irashimasu ka? Atau lu ada nggak sih orang yang bisa berbicara bahasa Inggris? Tapi kenyataannya ya sangat sedikit. Bukan mereka nggak bisa, tapi mungkin mereka malu atau mereka lebih nyaman karena muka papa juga Jepang KW, ya kan lebih nyaman dengan bahasa Jepang. Nah, selain itu juga orang Jepang, tapi itu juga sangat courteous. Ketika kita mungkin ada orang asing yang kebingungan atau mundar-mandir atau bagaimana, biasanya mereka akan mengampiri, mereka akan menanyakan, hai. Nah, itu memberikan itu. Tapi terkadang karena kita mungkin belum terbiasa dengan kuping kita, tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu. Nah, tapi papa akan mencoba memberitahukan beberapa frase dan beberapa kosakata yang dapat dipakai di stasiun kereta api. Frase yang pertama, frase marah-marah adalah Nani ga okomari desu ka? Daijoubu desu ka? Ya, sekali lagi ya. Nani ga okomari desu ka? Daijoubu desu ka? Jadi dia mau nanya, oh lu ada masalah apa? Apakah semua baik-baik saja? Nah, itu bisa kamu jawab dengan dua, atau hai atau iye. Nah, kalau misalnya hai daijoubu desu, iye nani ga titik. Jadi kalau bilang kamu hai daijoubu desu, iya enggak, aku nggak apa-apa, atau iye, terus kamu jelasin masalah kamu apa. Frase kedua yang sering dibicarakan yaitu seperti ini. Densha ga okurete imasu. Densha ga okurete tochaku shimasu. Nah, biasanya ini jarang banget di ngomongin, tetapi biasanya ini kalau ada yang bunuh diri di Jepang. Biasanya orang loncat ke rel dan ketabrak mati, biasanya itu satu-satunya yang kemungkinan besar telat selain gempa bumi. Tapi Jepang tuh jarang banget. Selama papa di sana belum pernah tuh ada telat. Pernah ada yang telat sekali, ada yang waktu itu 2 kali, waktu ada yang lompat soalnya. Frase nomor 3 adalah Honjitsu wa mou densha wa arimasen. Ya, ini mempunyai arti dengan sama dengan Saishu densha ga sugimashita. Nah, ini berarti adalah sudah tidak beroperasi. Kereta sudah berakhir jam operasional untuk hari ini. Jadi sudah tidak ada lagi. Dan demikianlah berarti kamu gak usah nunggu-nunggu lagi karena kereta nggak ada, kamu naik taksi aja. Oke? Nah, seperti janji papa di awal, sekarang kita akan beberapa kosakata yang bisa kamu ketahui atau gunakan di stasiun kereta api. Yang pertama adalah kipu. Kipu ini, papa dulu bingung kok kipu ini apa sih? Karcis kereta api atau tiketnya ya. Kita tiketnya yang pakai kertas. Yang kedua adalah kenbaiki atau tiket vending machine. Jadi kalau di Jepang itu sekarang udah self tiket ya, yang tadi seperti kita lihat di awal. Mereka tinggal pencet-pencet, kita tinggal pencet tujuan. Nah, itu masalahnya kalau nggak bisa kanji ya agak-agak sulit. Tapi yang mudah-mudahan kamu makin belajar dengan channel ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Nomor 3 adalah kaisatsu guchi. Kaisatsu guchi ini tiket gate. Biasanya kalau di Jepang tuh kamu keluar, tinggal kamu masukin tiketnya, dia makan, nanti keluar di sebelah satunya lagi, nanti dibolongin. Atau pakai suika tit dan kita akan keluar. Jadi kayak gitu cukup mudah kan ya. Berikutnya adalah deguchi. Deguchi itu pintu keluar, exit, ini penting banget. Nah, berikutnya tadi jawaban yang tadi, ternyata kalau kita ngomong petugas kereta api, biasanya kita bicara dengan eki-in. Eki-in atau petugas kereta api. Shihatsu atau first train. Ya, itu kereta yang paling pagi, kereta yang pertama kali. Biasanya ini kita gunakan kalau kita misalnya mau travel. Biasanya kalau kita mau travel, itu kita harus tahu shihatsunya kapan, nama terakhirnya kapan, supaya kita bisa merencanakan dengan lebih baik. Nah, untuk kereta terakhirnya kita bicara dengan namanya adalah shuden atau kereta terakhir. 3 kalimat berikut kamu harus tahu. Ternyata di Jepang itu kereta berbeda-beda. Maksudnya dalam satu line itu, misalnya Momotoya Sen atau Samuto Line gitu ya, ada 3 jenis kereta dan ini kamu mesti perhatikan. Ada normal, ada limited express, ada express. Kenapa kebalik? Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau normal itu dia berhenti di setiap stasiun. Normal express limited berarti dia misalnya biasanya ya dia cuman jadi dia skip. Jadi misalnya cuman yang sering-sering dikunjungin, misalnya 1 langsung lompat 2 atau lompat 3 gitu ya.
khusus yang limited. Tapi yang biasanya orang sering turun. Atau yang express itu yang bener-bener hanya di tempat-tempat besar. Jadi kamu perhatikan baik-baik, tidak semua kereta berhenti di tujuan setiap stasiun. Perhatikan ya. Yang pertama adalah Kaku Eki Densha. Kaku Eki Densha atau local train. Jadi ini adalah kereta yang berhenti di setiap stasiun. Berikutnya adalah Kyuko Densha atau express train, ya. Yang ketiga adalah Tokyu Densha atau limited express train. Oke, demikian aja dari Papa. Semoga membantu. Papa senang banget. Ayo kita berdoa sama-sama supaya Jepang cepat buka dan semoga kamu semakin pintar untuk belajar dan bekerja di Jepang. Kyo wa kokoma desu. Otsukaresama desu.